Kaiju di dalam tubuh Kafka mengamuk. Bisakah hal ini terjadi? Berikut akan kita bahas. Let's check it out. Kafka Hibino, anggota monster sweeper yang kemasukan kaiju. Kaiju kecil yang bisa terbang masuk ke dalam kamar rumah sakit dan mengatakan, "Aku menemukanmu." Kaiju tersebut kemudian masuk ke tubuh Kafka dan Kafka langsung berubah menjadi kaiju. Apakah kaiju kecil ini akan mengontrol otak Kafka dan mengubah Kafka menjadi kaiju seutuhnya? Seperti sebuah penelitian dari kaiju nomor 9 yang selama ini ingin dicapai, yaitu pada pertanyaan dari kaiju nomor 9, di mana nomor 9 ingin tahu jika kaiju tipe parasit seperti yang masuk di tubuh Kafka akan bisa mengubah manusia menjadi kaiju seutuhnya. Pada perubahan pertama Kafka menjadi kaiju nomor 8, kaiju di dalam tubuhnya tidak bisa dikontrol oleh Kafka. Kafka kesulitan mengendalikan nomor 8. Nomor 8 berubah bentuk dan bahkan memakan makhluk hidup yang berada di dekatnya. Padahal, informasi yang kita tahu mengenai kaiju sampai saat ini, kaiju hanyalah monster yang mengamuk saja. Tapi pada kaiju di dalam tubuh Kafka memakan burung gagak yang ada di tiang jalanan. Nomor 8 menangkap burung tersebut dengan lidah yang berubah menjadi seperti mulut kecil dan memanjang, lalu langsung melahap si burung gagak. Pada akhirnya Kafka bisa mengendalikan kembali tubuh manusianya dan juga tubuh dalam bentuk kaiju nomor 8. Dalam perkembangan cerita, baik dari ketika Kafka tertidur, bertarung dengan kaiju dalam wujud manusianya, dan bahkan dalam wujud kaiju nomor 8, tidak ada masalah lagi mengenai Kafka yang tidak bisa mengontrol tubuhnya. Tapi, ada satu kejadian yang bisa membuat kaiju nomor 8 mengamuk dan Kafka tak bisa mengontrolnya, yaitu setelah pertarungan di markas divisi ketiga melawan kaiju nomor 10. Cerita penangkapan Kafka. Setelah ditangkap dan dibawa ke markas tempat Komandan Isao berada, dimulai dari chapter ke-34, Kafka dipaksa untuk bertarung melawan Shinomiya Isao, ayah dari Kikoru. Awalnya Kafka hanya menghindar dan menahan serangan Isao, namun lama-kelamaan kaiju di dalam tubuh Kafka melihat sosok Isao sebagai kaiju dan ingin membunuh Isao. Isao sendiri dalam pertarungan tersebut memang menggunakan pakaian tempur khusus dari kaiju nomor 2. Kaiju nomor 8 di tubuh Kafka kemudian berubah menjadi kaiju penuh dan membabi buta. Kaiju nomor 8 bertarung melawan Isao tanpa henti, sampai akhirnya Isao berhasil dikalahkan. Di sini Isao benar-benar akan dibunuh oleh kaiju nomor 8 yang mengamuk dan lepas kendali, dan Kafka tidak bisa apa-apa. Lalu bagaimana cara Kafka mengambil alih tubuhnya dari amukan kaiju nomor 8? Yaitu Kafka menyerang jantungnya sendiri dan Kafka mencoba meniadakan dirinya sendiri. Kesadaran Kafka memang masih ada, namun Kafka tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri yang saat ini menjadi kaiju. Sampai akhirnya Kafka menggunakan tenaga terakhirnya untuk menusuk jantungnya sendiri dengan tangannya. Seharusnya di sini Kafka bisa saja mati. Tapi diketahui jika jantung Kafka bukanlah jantung manusia lagi. Jantung Kafka telah berubah menjadi uni organ vital kaiju yang juga merupakan titik kekuatan dari kaiju. Berkat jantung Kafka yang telah berubah menjadi uni organ, Kafka masih bisa selamat untuk saat ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah nantinya Kafka akan kehilangan kendali lagi dan bahkan akan mengubah Kafka menjadi kaiju itu sendiri? Seperti apa yang ditanyakan oleh kaiju nomor 9 dalam penelitiannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.